Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu diferensiasi sosial. Kalian penasaran kan apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Yuk kita belajar! Sobat Esen, dalam materi diferensiasi sosial ada beberapa sub pokok ya atau subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Selain pengertian, ada juga ciri-ciri diferensiasi sosial yang nanti berkaitan dengan ciri fisik, ciri sosial, dan juga ciri budaya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, bentuk diferensiasi sosial di sini nanti kita membagi dua ya. Ada yang terbentuk secara alami, ada juga suatu diferensiasi sosial yang terbentuk secara buatan. Kemudian ada faktor penyebab diferensiasi sosial. Faktor penyebab ini juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tentang faktor geografis, kemudian pengaruh kebudayaan dari luar, dan juga perbedaan iklim atau perbedaan juga struktur tanah. Oke, jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah mengenai pengertian ya. Diferensiasi sosial, pembedaan masyarakat secara horizontal. Nah, yang bersifat horizontal berarti dia setara ya. Berarti setara. Walaupun di dalam masyarakat memiliki keberagaman dalam berbagai hal, baik itu profesi, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat, kita memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada suatu kebudayaan yang statusnya lebih tinggi, tidak ada suatu kebudayaan yang statusnya lebih rendah. Jadi semuanya itu dianggap sama, walaupun berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan diferensiasi sosial. Pembedaan masyarakat secara horizontal atau sederajat. Nah, jadi perbedaan tersebut bisa meliputi suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini dapat kita lihat ciri-ciri ya, ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Nah, di atas telah disebutkan yang pertama ada ciri fisik. Nah, ciri fisik yang berarti berkaitan dengan perbedaan bentuk fisik dari manusia itu sendiri. Contohnya apa? Seperti ras, jenis kelamin. Nah, berkaitan dengan ras itu pembedaan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya. Kita sering melihat orang adanya perbedaan warna kulit, ada yang putih ya, ada yang kuning langsat, ada yang coklat, ada yang hitam, dan juga dari segi rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, kemudian dari hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, dan lain sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan sebagainya. Itu merupakan pembedaan masyarakat berdasarkan ciri fisik, atau disebut dengan ras, ya. Nah, kemudian jenis kelamin. Kalau jenis kelamin, ya berarti pembedaan biologisnya. Apakah dia laki-laki, itu dengan ciri-ciri dari laki-laki itu sendiri, atau dia perempuan dengan ciri-ciri fisik dari perempuan itu sendiri. Jadi perbedaan jenis kelamin. Dan itu juga terbentuk secara alami, ya. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan kemauan dirinya sendiri. Oh, saya ketika lahir nanti mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Enggak, ya. Tidak bisa memilih kita mau jadi apa. Makanya dikatakan itu sebagai
bentuk dari yang terjadi secara alami tanpa rencana manusia atau bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua yaitu ada ciri sosial. Nah, ciri sosial ini berkaitan dengan profesi ya. Nah, profesi atau adanya keberagaman dalam pekerjaan. Nah, ada yang sebagai misalkan pedagang, petani, guru, dokter, dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam masyarakat ya statusnya sama ya, sebagai pekerja. Nah, tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah hasil yang mereka dapat, gitu ya. Kalau seorang dokter, mereka dapat menghasilkan uang yang banyak. Kemudian seorang petani tidak dapat menghasilkan uang yang banyak. Dan itu dapat membedakan mereka berdasarkan status ya. Kelas, ada yang kelas atas dan juga kelas bawah. Tetapi yang namanya profesi saling membutuhkan itu masih digolongkan ke dalam diferensiasi. Selanjutnya ada ciri budaya. Nah, ciri budaya ini bisa berkaitan dengan suku, kemudian agama. Karena juga agama tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah statusnya. Walaupun dalam masyarakat memiliki keberagaman agama, tetapi statusnya sama. Kemudian selain suku, agama, ya, juga misalkan bahasa, kemudian adat, istiadat, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan penggolongan berdasarkan ciri-ciri dari diferensiasi sosial itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Nah, sebenarnya dari contoh-contoh tadi, kakak telah banyak menyebutkan ya bentuk-bentuk dari diferensiasi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, bentuk dari diferensiasi sosial yang terbentuk secara alami, yang berarti bukan perencanaan manusia. Contohnya apa? Ras, ciri fisik. Gitu ya, tidak ada orang yang ketika lahir dia menginginkan, oh saya ingin kulit putih, saya kulit hitam, tidak ya. Begitu juga jenis kelamin. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebut bukan perencanaan manusia, terbentuk secara alami ya. Kemudian yang kedua, yang terbentuk secara buatan, berarti dibentuk oleh masyarakat. Contohnya apa? Ya seperti suku, kemudian bahasa, kemudian profesi, ya, kemudian gender. Nah, gender itu lebih kepada profesi, ya, atau pembedaan pekerjaan antara laki-laki maupun perempuan, ya. Gender, adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah beberapa bentuk dari diferensiasi sosial, baik yang terbentuk secara alami maupun yang terbentuk secara buatan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa sih yang menyebabkan lahirnya diferensiasi sosial. Nah, di sini ada faktor biologis. Apa itu faktor biologis? Kemudian faktor pengaruh budaya dari luar. Apa sih pengaruh budaya dari luar yang menyebabkan terjadi diferensiasi sosial dalam masyarakat? Kemudian kenapa perbedaan iklim, perbedaan struktur tanah bisa menyebabkan diferensiasi sosial di dalam masyarakat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai hal itu, Sobat Adsense dapat mengunjungi website adsense.id. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai diferensiasi sosial. Semoga Sobat Adsense dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Adsense dapat mengunjungi website adsense.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!